Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bawakan materi tentang ruang kolaborasi modul 1.3, pernyataan prakarsa perubahan visi kelompok guru penggerak. Perkenalkan, saya Kristina MPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat. Dan saya bertugas di SDN Cisalak Pasar 3. Berikut ini adalah visi kelompok yang kami sudah diskusikan. Terbentuknya karakter siswa yang berakhlak mulia terhadap alam. Kemudian, prakarsa-prakarsa perubahan aset atau kekuatan atau potensi. Yang pertama, murid berkemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik dalam menjelaskan dan memaparkan suatu keadaan. Kedua, murid selalu aktif beraktivitas secara fisik serta senang berkegiatan. Ketiga, guru-guru memiliki keinginan yang sama agar anak memiliki perilaku yang beriman dan berakhlak mulia, tertib dalam antrian dan peduli terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, serta lingkungan yang hijau. Keempat, komite sekolah selalu mendukung secara langsung dan ikut serta dalam mewujudkan gagasan-gagasan yang sifatnya dapat mendorong kegiatan murid dalam menanamkan karakter positif serta citra positif sekolah. Sekolah memiliki lahan yang cukup luas untuk dapat ditata dan ditanami berbagai tanaman. Prakarsa-prakarsa perubahan dari tantangan yang sudah kami tentukan yaitu mengarahkan kebiasaan murid yang selalu makan dan jajan sembarangan untuk memilih dan memilah makanan yang sehat dan higienis, serta mengarahkan murid yang selalu membuang sampah sembarangan, memetik tumbuhan, agar dapat menyimpan di tempatnya dan mengurangi penggunaan tempat makanan berupa plastik dan styrofoam demi kesehatan serta merawat tumbuhan. Prakarsa-prakarsa perubahan melalui aksi, yaitu membiasakan murid sarapan pagi dan membawa alat makan higienis, mencuci alat makan setelah dipergunakan dan membuang sisa makanan pada tempat sampah, serta membiasakan menyiram tanaman pada pagi hari, serta memelihara tanaman yang telah ada dan telah mereka tanam. Selanjutnya, prakarsa-prakarsa perubahan melalui pembelajaran, yaitu murid memahami kegiatan hidup sehat dan bersih sebagai bentuk akhlak mulia kepada alam dalam menjaga lingkungan, di mana mereka merupakan bagian dari ekosistem bumi serta memahami bahwa menanam dan merawat tanaman merupakan bentuk akhlak mulia terhadap alam, bahwa mereka memiliki keterhubungan dengan ekosistem bumi dan mampu menjaga lingkungannya. Selanjutnya, rencana bakca visi kelompok. Bakca prakarsa perubahan. B, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembiasaan hidup bersih dan sehat? Kedua, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembiasaan murid mencintai tanaman di sekitarnya? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah dan guru, komite sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya gerakan hidup bersih, sehat, dan lingkungan hijau. Kedua, menonton tayangan YouTube tentang gerakan hidup bersih, hidup sehat, dan penghijauan. Yang ketiga, membaca literatur cara-cara yang benar dalam melakukan hidup bersih, sehat, dan lingkungan yang hijau. Kemudian A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang pernah melaksanakan bersikap hidup bersih dan sehat, dan yang selalu mencintai penghijauan? Kedua, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebiasaan hidup bersih dan sehat serta mencintai penghijauan? Ketiga, kondisi seperti apa yang dapat mendorong perilaku aman anak untuk dapat hidup bersih dan sehat dan mencintai penghijauan? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari contoh nyata guru atau tokoh atau narasumber yang sudah pernah menjalankan program atau aktivitas peningkatan pembiasaan hidup bersih, sehat, dan mencintai kebersihan,
Kemudian melakukan wawancara, kolaborasi, survei pengalaman. Lalu, yang kedua, mencari tahu lewat wawancara atau angket pada murid. Yang ketiga, melihat referensi tayangan YouTube. Lalu pada G, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pembiasaan baru yang terjadi bisa terbayangkan bila siswa sudah punya kemauan hidup bersih dan sehat? Kedua, apakah pembiasaan baru yang terjadi bisa terbayangkan bila siswa sudah punya kemauan merawat tumbuhan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, membuat narasi tentang cara penanaman hidup bersih dan sehat melalui penggunaan alat makan sendiri. Membawa makan dari rumah, jajanan higienis. Yang kedua, mengadakan makanan sehat dan higienis agar dapat dikonsumsi murid dengan kerjasama bersama komite sekolah dan orang tua murid. Yang ketiga, menyiapkan lahan bagi murid untuk dapat ditanami dan dirawat secara rutin. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memotivasi siswa melakukan pembiasaan ibadah berjamaah, bertegur sapa, hidup bersih dan sehat, dan mencintai penghijauan? Kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik kelas dan di sekolah? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, merancang proses tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi kegiatan. Kedua, pengecekan alat makan dan kebiasaan sarapan. Ketiga, mensosialisasikan kegiatan kepada seluruh orang tua murid. Dan keempat, mensosialisasikan kepada murid untuk membawa alat makan sendiri, mengurangi jajan di luar. Yang kelima, menggulirkan mobile kantin dengan jajanan higienis yang dibuat oleh orang tua dan dijajakan untuk anak-anak, sehingga dapat terkontrol kebersihan dan kesehatannya. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, guru menjadi contoh ketika membawa alat makan, makan minum higienis. Yang ketujuh, guru mendampingi dan ikut bersama murid saat menanam dan merawat tanaman. Kemudian pada huruf A, yaitu aktur eksekusi. Pertama, siapa saja yang saya libatkan dalam pencapaian rencana ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan ini berjalan lancar dan berkelanjutan? Keempat, kapan program atau kegiatan ini mulai dilaksanakan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, melibatkan murid sebagai objek dan subjek kegiatan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, wali murid, dan dinas lingkungan hidup, puskesmas, dinas kebersihan, lingkungan, dan sekitarnya. Kedua, orang tua berperan menyediakan makanan higienis yang dapat dimakan oleh semua murid. Yang ketiga, sekolah menyiapkan lahan yang dapat ditanami tumbuhan bagi murid. Keempat, kepala sekolah, guru dan komite ikut aktif melakukan kegiatan dan memonitor keberlangsungan kegiatan. Selanjutnya yang kelima, kegiatan dilaksanakan di awal tahun pembelajaran untuk 1 tahun pelajaran dan dievaluasi di akhir tahun. Baiklah, demikian pemaparan ruang kolaborasi modul 1.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.